Kemerdekaan adalah seperti hidup dan mati. Tidak ada setengah hidup, tidak ada setengah mati. Dalam sejarah kehidupan Soekarno, cinta dan politik seringkali berkaitan. Sebagai seorang pemimpin karismatik, ia dikenal tidak hanya karena visi politiknya yang kuat, tetapi juga daya tarik pribadinya yang luar biasa. Salah satu kisah yang menarik dalam perjalanan cintanya adalah hubungan dengan seorang aktris cantik asal Filipina, Amelia de la Rama. Bahkan beredar kabar bahwa mereka telah menikah. Hubungan ini tidak hanya mencerminkan sisi romantis seorang Soekarno, tetapi juga memperlihatkan bagaimana cinta dapat bertemu dengan kepentingan diplomasi. Kisah ini berawal pada era 1960-an, ketika hubungan Indonesia-Filipina sedang mengalami pasang surut. Di tengah ketegangan politik di kawasan Asia Tenggara, Soekarno melakukan lawatan ke Filipina sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan bilateral. Dalam salah satu acara resmi, ia bertemu dengan seorang aktris Filipina yang dikenal karena kecantikannya dan kepopulerannya di dunia hiburan. Wanita cantik yang memikat hati Soekarno tersebut bernama Amelia de la Rama, seorang aktris Filipina yang membintangi banyak film. Salah satu film yang terkenal berjudul Still Cloud tahun 1961. Ia berakting dengan Robert Montgomery, seorang aktor terkenal asal Hollywood. Soekarno, yang memang terkenal memiliki ketertarikan mendalam terhadap keindahan wanita, segera terpikat. Sang aktris di sisi lain juga tampak kagum dengan sosok pemimpin besar dari Indonesia. Karisma Soekarno bukan hanya terpancar dari wibawanya sebagai kepala negara, tetapi juga dari cara ia berkomunikasi, penuh dengan pujian, humor, dan kehangatan. Hingga rumornya, mereka telah menikah di tahun 1964. Namun, tak ada satupun dokumen resmi yang mendukungnya. Jadi, barangkali itu hanya sekedar kabar burung yang beredar untuk membuat citra Soekarno buruk. Seakan-akan, ia memiliki istri simpanan. Hubungan ini tidak semata-mata hubungan romantis biasa. Dalam dunia politik internasional, hubungan pribadi seringkali berperan dalam mencairkan ketegangan antar negara. Soekarno memanfaatkan setiap peluang untuk menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga, termasuk Filipina. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa hubungan ini juga bagian dari strategi diplomatik. Dengan memiliki kedekatan dengan figur publik Filipina, Soekarno bisa saja berharap memperoleh akses yang lebih baik ke lingkaran kekuasaan di Manila. Di sisi lain, Filipina yang saat itu dipimpin oleh Presiden Diosdado Macapagal juga memiliki kepentingan untuk menjaga hubungan baik dengan Indonesia. Namun, hubungan ini tidak berjalan mulus. Seperti banyak kisah cinta lain yang melibatkan tokoh politik, tekanan dari lingkungan sekitar sangat besar. Soekarno sendiri saat itu sudah memiliki beberapa istri, dan hubungan dengan aktris Filipina ini tentu mengundang perhatian, baik di Indonesia maupun di Filipina. Pemerintah Filipina mungkin melihat hubungan ini dengan penuh kehati-hatian. Di sisi lain, lingkungan politik Indonesia juga tidak selalu mendukung keterlibatan pribadi Soekarno dalam hubungan yang dapat mengundang kontroversi internasional. Pada akhirnya, hubungan ini tidak berlanjut menjadi sesuatu yang lebih serius dalam jangka panjang. Walaupun hubungan ini mungkin tidak berakhir dalam sebuah ikatan formal, kisah ini tetap menjadi bagian dari mozaik kehidupan Soekarno. Ia adalah seorang pemimpin yang mencintai keindahan dan romantisme, tetapi pada saat yang sama juga memahami bahwa politik adalah permainan keseimbangan.
kisah cinta Soekarno dengan aktris Filipina ini bukan hanya tentang asmara, tetapi juga tentang bagaimana seorang pemimpin besar menghadapi kehidupan pribadinya di tengah tanggung jawab besar sebagai kepala negara. Meski cinta dan politik seringkali harus berseberangan, keduanya tetap menjadi bagian penting dari perjalanan hidupnya. Kisah cintanya dengan Amelia de la Rama adalah satu dari sekian banyak kisah cinta Soekarno yang menambahkan warna dalam perjalanan hidup sang proklamator. Kalau kamu punya pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Menyelami sejarah, membangun masa depan yang cerah.